Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, sekarang saya lagi bertamu ke kakak kelas saya, profesor. Jadi dengan saya jauh sekali ya. Saya S1, beliau profesor. Saya S1 sudah sujud syukur. Jadi bisa dilihat ya perbedaan pendidikannya. Ada satu lagi di sini tapi dia nggak kelihatan. Nanti dalam frame yang lain, saya juga bersama Hawaryun di sini. Ini adalah kalau saya S1, ini profesor. Nah, yang ini nggak berpendidikan itu ya. Gelandangan. Gelandangan. Kayak Pak. Ya. Baik, ini saya sedang bersama kakak kelas saya di IPB, Profesor Ais Sunarti ya, Masya Allah. Saya manggilnya apa ini, Ibu, Profesor, atau Ibu Mbak, aja. Ibu atau Teteh aja Ya, gitu ya. boleh, Oh, boleh. boleh supaya kelihatan mudah ya. Bu Ais, kita sekarang kan melihat banyak sekali hal-hal yang kejadian di Indonesia, tapi sebelum kita bahas itu, sebenarnya saya pengen memperkenalkan pada teman-teman yang ada di semuanya ini. Selama ini akhir-akhir ini Bu Ais beraktivitasnya di mana? Aktivitas saya ya tentunya di IPB sebagai IPB. dosen, Mm-mm. karena punya Tridharma. Mm-mm. Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian itu sudah banyak banget, apalagi dengan tuntutan sebagai guru besar, ada tuntutan-tuntutan khusus untuk publikasi, penelitian, pengabdian juga, menulis buku. Dan juga saya sedang mengembangkan satu perhimpunan namanya Penggiat Keluarga Indonesia atau Giga Indonesia. Mm-mm. Jadi itu suatu perhimpunan yang menghimpun orang-orang baik ahli, pakar, kemudian praktisi, kemudian bahkan sekedar peminat gitu ya, untuk bagaimana pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia. Karena ternyata sangat urgen untuk melakukan pembangunan ketahanan keluarga, bahkan harus dilakukan dengan percepatan, upaya yang memiliki terobosan, memiliki daya ungkit, karena persoalan keluarga di Indonesia lumayan, dari mulai soal ekonominya, kesejahteraannya, kemudian dampak dari pembangunan yang juga bisa memberikan dampak negatif kepada keluarga. Berarti masalah keluarga ini termasuk bagian yang sangat penting ya? Iyalah. Oh ya, jelas. Keluarga itu unit sosial terkecil, Mm-mm. membangun manusia berkualitas atau sekarang disebut dengan manusia beradab, Mm-mm. membangun masyarakat madani, dan dia menjadi fondasi dari ketahanan bangsa. Baik. Jadi intinya adalah teman sekalian, dari perkenalan ini tadi itu penting sekali ya. Jadi keluarga itu aja ada yang bermasalah, apalagi nggak berkeluarga gitu ya. Antum itu Belum. bermasalah Belum ya. berkeluarga. Belum berkeluarga. Berarti antum sumber masalah tau nggak? Nah, jadi itu maksudnya adalah tadi Giga Penggiat Keluarga yang selama ini viral ya di beberapa WhatsApp. Kalau misalnya teman-teman lihat tentang LGBT, tentang apalagi misalnya kemarin kasus apalagi Bu yang kemarin yang viral itu tentang masalah apa ya selain LGBT kemarin ya, tentang masalah-masalah keluarga Masalah lah ya. Pornografi bener. terutama adiksi game sekarang ini Iya. juga sudah dianggap sebagai penyakit dan angkanya luar biasa. Apa Ibu tadi adiksi games. Adiksi games, Adiksi games. ya. Kemudian kayak pornografi itu bahayanya lebih tinggi daripada bahayanya nafsa, Betul. 40% lebih tinggi. Saya baca penelitiannya Iya. bahwa lebih merusak saraf daripada karena dia miras. 5 titik otak yang terkena dibandingkan dengan nafsa itu hanya 3 titik. Bukan hanya juga ya, dia Iya. sangat tinggi. Iya. Terutama adalah bagian prefrontal cortex itu yang menjadi direkturnya dari otak itu. Ya, ingatan jangka pendek Ibu ya. Dia mengatur tentang pengambilan keputusan, emosi, kemudian nilai. Makanya kenapa banyak yang nilainya menjadi sangat longgar. Oke, Karena nilai dirusak. nilai itu hidup. bukan nilai ujian ya, tapi nilai hidup, Nilai prinsip hidup. Nah, Iya. jadi bagaimana kita punya moral kompas. Iya. Widih, itu yang lagi in hari ini, moral kompas kemarin ya. Karena apa? Sedikit melenceng kemarin yang itu loh bukan Paralimpik yang pengen diadakan di Malaysia, terus mereka menolak untuk mengambil atlet Israel karena masih punya moral kompas. Ya, itu dia. Berarti kalau yang setuju dengan yang jelek-jelek itu moral kompasnya hilang gitu ya, nilai. Jadi integritas itu yang menentukan bagian otak bagian depan itu. Kalau Otak misalnya bagian ada depan. persoalan integritas,
ada gangguan berarti di situ. Kalau yang suka bohong tuh ada gangguan di situ, Iya, berarti ada integritas itu soal kejujuran itu kan. Nanti mengartikan yang lain-lain gitu kan. Enggak. Jadi gini, sekali lagi ini saya cuma pengen menyampaikan bahwa saya khusus datang ke sini teman sekalian ingin mengambil ilmu, ingin belajar lebih jauh, karena saya sebagai seorang ayah dari 4 anak itu juga khawatir dong kalau misalnya anak saya tuh ke depan seperti apa. Walaupun kan ustadz kan seharusnya enggak gitu juga sih sebenarnya. Justru orang yang lebih mendalami agama itu harusnya lebih care, dan tidak hanya care pada keluarganya sendiri tapi care pada keluarganya orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Bunda Ais kepada di Giga. Berapa orang di Giga itu? Giga sekitar 100-an. 100 ibu-ibu. 100 ibu-ibu, ada juga bapak-bapaknya, tapi ya minoritas. Alhamdulillah, minoritas. Kita minoritas. Tapi tetap ada. Kita tertindas itu ya. Nah, jadi ada sekitar 100 ibu-ibuan. Kalau misalnya teman-teman cari di video-video di YouTube misalnya, itu banyak sekali tentang bagaimana ketika bunda-bunda kita dari Giga ini melakukan pendampingan yang sangat luar biasa terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Yang terakhir soalan LGBT itu ya. Ya, kami ada task force yang di Giga yang namanya Titian Kebaikan. Jadi kita membuat, tapi masih sedang dikembangkan ya. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Jadi kita teriak tentang LGBT sebagai gerakan, itu adalah musuh banget. Tapi juga sebetulnya ada yang perilaku homo. Homo itu perilaku. Orang melakukannya juga kadang-kadang dengan rasa tetap bersalah. Betul. Tahu itu salah. Nah, kepada mereka yang jumlahnya banyak itu tentunya juga tidak boleh dong kita berpangku tangan. Kita harus membantu. Dan pasti karena jumlahnya banyak, juga yang membantu juga harus banyak. Nah, sementara yang tersedia sangat-sangat sedikit dan tidak memadai. Oleh tenaga karena itu ini jadi apa namanya? Konselingnya. Ya. Nah, oleh karena itu memang diperlukan dukungan dan juga bantuan dari banyak pihak untuk turun tangan berkontribusi menangani hal ini. Nah, di Giga sendiri kemudian kita sudah melakukan pelatihan beberapa kali, akan membuat sistem konseling via online maupun offline gitu ya, agar kita ya juga membantu mereka yang menginginkan sembuh. Karena kadang-kadang bagaimana caranya saya sembuh? Banyak banget yang nanya. Saya pingin sembuh, tapi gimana caranya? Kadang-kadang menyembuhkan satu orang perlu waktu 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Diperlukan cara bagaimana pendampingan yang juga mempercepat. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kita semua. Dan banyak juga dari mahasiswa yang seperti itu. Betul. Kan kasihan banget, dia adalah harapan keluarga, apalagi kalau keluarganya tidak berada, tapi bahkan kemudian jadi terkena penyakit HIV/AIDS dan sebagainya, kan itu menjadi kasihan, bencana. Makanya kenapa ini adalah sosialisasi. Ya, jadi teman sekalian, sekali lagi harus dipisahkan. Kita nggak suka LGBT bukan nggak suka orangnya. Yang kita nggak suka adalah idenya. Yang kita jadikan musuh adalah idenya, karena ide itu adalah ide yang buruk, yang merusak. Tapi bagi orang-orangnya kita menganggap ini adalah, setiap orang tentu punya ujian pasti ya. Saya punya ujian, Bunda Ais punya ujian, teman-teman yang melakukan perilaku menyimpang pun itu juga sebuah ujian sosial. Social disaster, bencana sosial juga ini ujian kalau teman-teman ada bagian di sini. Tapi bukan berarti kita cuma menyalahkan lalu kemudian tidak punya empati. Enggak, kita punya empati sebagai manusia, maka kita juga menyediakan bagaimana jalan keluarnya. Jadi kalau kita bilang ini perilaku yang salah, kita coba untuk kalau yang benar seperti apa. Nah, ini Relawan Titian Kebaikan. Relawan Titian Kebaikan itu adanya di online atau offline sekarang? Jadi ada 2 nantinya, ada online ada offline. Nah, online-nya kita akan segera launching untuk online-nya. Tapi kita sedang masa persiapan, sudah ada beberapa kali pelatihan, makanya mohon dukungannya karena ternyata tidak mudah. Oh iya, jelas. Ternyata tidak mudah. Sering dibully Bu ya. Dalam penyiapan SDM-nya juga kan tidak banyak juga yang ready untuk itu. Oke. Tapi kalau pas kita lagi ngomong kayak begini sering dibully Bu ya. Ya. Nah, itu makanan sehari-hari ya. Jadi kalau Anda sudah siap untuk menyampaikan, Mas Felix, jadi bukan hanya sekedar ide ya, gerakan. Kalau ide mungkin juga masih relatif terbatas, tapi kalau sekarang itu adalah gerakan, ada gay politik namanya. Gay politik itu adalah bagaimana mencapai jumlah sampai mereka bisa bersuara dan diakui. Itu targetnya. Dan katanya dalam satu negara itu paling tidak 3% dari penduduknya untuk sampai diakui. Artinya diakui itu artinya bahwa dia adalah bagian dari yang harus diterima dan disayangi sebagai bagian dari
masyarakat. ekspresi, identitas. Jadi dia sebagai identitas, dia sebagai ekspresi, bukan sebagai perilaku yang kemudian dia sesali, bukan. Ya. Tapi itu adalah bagian dari HAM, Jadi hak asasi pride. manusia. Ya, makanya gay pride. Oke. Dan itu ada gay politiknya. Jadi bagaimana sebetulnya penyadaran sampai kemudian namanya melela atau Oke. coming out. Jadi orang asalnya perilaku kemudian saya gay. Ya, Itu dengan show up. pride. Iya, itu namanya coming out atau melela. Nah, itulah yang disebut dengan gerakannya. Itu yang musuh kita itu adalah itu. Baik. Dan itu ada organisasinya, banyak sekali Di Indonesia. di Indonesia. Masya Allah. Itu yang sebetulnya kita lawan, adalah yang terutama itu. Jadi Jadi kalau misalnya sampai organisasi itu dapat SK Kemenkumham, Ya, kan ada kebangetan. luar biasa. Nah, dan itu yang terjadi. Gerakan dakwah dicabut, Nah, badan betul. hukumnya gay dikasih. Nah, iya. Nah, jadi besok nanti Jadi harus ada yang berani memprotes. asik. Jadi tolong siapa yang berani? Nah, Ini gitu. Bu. Berani. Jadi ini tidak sesuai dengan Pancasila gitu. Iya, betul. Nah, tolong Betul. diinikan aja karena Betul. itu yang merusak sekali. Ya, kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Beradab itu ya punya adab ya. Iya. Adab itu kan bahasa Arab. Adab itu kan mendidik ya, takdib. Nah, mendidik itu cuma laki-laki dan perempuan. Dan konstitusional, jangan Betul. takut, itu konstitusional. Resmi ya, insya Allah ya. Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Iya. Masa ketika nanti mati, kalau yang laki-laki Allahumma ighfir lahu, yang perempuan Allahumma ighfir laha, kalau yang LGBT hahu itu kan nggak mungkin. Atau WC laki-laki, WC perempuan terus ada di tengahnya kan repot. Nah, gitu kan ya. Jadi ya ini adalah berbahaya sekali. Dan pasti sering dibully pasti. Lah kenapa? Karena memang inilah resikonya memperjuangkan kebaikan. Baik itu adalah Bunda Ais, ini adalah penggiat Giga, sekaligus kemudian pengajar, profesor, guru besar di IPB yang kemudian selama ini mendampingi bagian keluarga ya Bunda ya. Saya memang guru besarnya di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Ketahanan dan pemberdayaan Jadi keluarga. memang sesuai dengan keilmuan saya untuk juga di luar juga sebagai bagian dari pengabdian. Kalau saya tidak sesuai, gitu kan ya. Tapi insya Allah baik, insya Allah. Itu sedikit perkenalan.